Protes terhadap kebijakan deforestasi untuk kelapa sawit. Ancaman bagi lingkungan dan masa depan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembukaan lahan melalui deforestasi untuk menanam kelapa sawit menuai protes dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan akademisi. Langkah ini, yang diduga diinisiasi sebagai bagian dari program pembangunan ekonomi di bawah Presiden Prabowo, dianggap mengancam ekosistem Indonesia yang sudah rapuh akibat eksploitasi yang berlebihan. Deforestasi dan kelapa sawit, realita yang mengkhawatirkan. Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Meskipun komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, pembukaan lahan baru melalui deforestasi memiliki dampak yang merusak. Hilangnya hutan tropis, Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan setiap tahun, mengancam keberadaan flora dan fauna endemik, seperti orang-utan, harimau Sumatera, dan badak Jawa. Peningkatan emisi karbon. Hutan tropis adalah penyerap karbon alami. Ketika hutan dibakar atau ditebang untuk perkebunan, karbon yang tersimpan dilepaskan ke atmosfer, memperburuk krisis iklim. Kerusakan tanah dan banjir, penggundulan hutan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, meningkatkan risiko erosi dan bencana banjir. Kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Jika benar bahwa kebijakan ini didorong oleh Presiden Prabowo, maka beberapa kritik utama yang disampaikan adalah ekonomi versus lingkungan. Kebijakan yang mengutamakan kelapa sawit seringkali hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan kerugian ekologis jangka panjang. Pengabaian komunitas lokal. Deforestasi seringkali berdampak langsung pada masyarakat adat yang kehilangan lahan mereka, yang juga berarti kehilangan mata pencaharian dan budaya mereka. Citra internasional. Langkah ini dapat merusak reputasi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang tidak serius menangani perubahan iklim. Banyak negara, termasuk anggota Uni Eropa, mulai membatasi impor minyak sawit dari sumber yang tidak berkelanjutan. Kesalahan dalam perencanaan jangka panjang. Penanaman kelapa sawit secara masif seringkali mengabaikan diversifikasi ekonomi yang dapat memberikan stabilitas lebih baik tanpa merusak lingkungan. Alternatif kebijakan yang lebih berkelanjutan. Daripada membuka lahan baru melalui deforestasi, pemerintah bisa menerapkan kebijakan berikut. Pengoptimalan lahan yang ada, memaksimalkan produktivitas lahan sawit yang sudah ada melalui teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan. Mendorong diversifikasi komoditas, mengembangkan komoditas alternatif seperti kakao, kopi, atau tanaman pangan yang tidak membutuhkan pembukaan lahan besar-besaran. Reforestasi dan agroforestry. Program reforestasi yang memadukan tanaman produktif dan pelestarian hutan dapat memberikan hasil ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Mendorong ekonomi hijau. Investasi dalam energi terbarukan, ekowisata, dan teknologi hijau dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Gerakan protes dan solusi kolektif. Meningkatnya kesadaran akan dampak buruk deforestasi telah memicu berbagai gerakan protes, seperti petisi online, seruan untuk menghentikan kebijakan ini telah mendapatkan dukungan dari jutaan warga. Aksi lapangan, demonstrasi dari masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan akademisi menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut. Kampanye internasional, beberapa LSM global menyoroti isu ini, mendesak negara-negara konsumen untuk hanya membeli minyak sawit bersertifikat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan lingkungan.
Pemerintah harus menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak bisa dicapai dengan mengorbankan lingkungan. Deforestasi untuk kelapa sawit adalah langkah mundur yang akan menghantui generasi mendatang. Diperlukan keberanian untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan sosial. Suara rakyat yang menentang kebijakan ini adalah pengingat bahwa masa depan kita bergantung pada kebijakan yang bijak dan berorientasi jangka panjang.